Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SMA Quranic Science Boarding School Al-Kausar 561 yang beranggotakan saya Niami Afifah Salim, saya Siti Saina Andria, dan saya Naila Ferdinand Abdallah. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Sabun Kefir sebagai inovasi sabun untuk membersihkan dan menyehatkan kulit. Berikut adalah outline yang akan kami sampaikan pada presentasi kali ini. Yang pertama, latar belakang. Yang kedua ada metodologi. Yang ketiga, pembahasan. Dan yang terakhir ada kesimpulan dan hasil. Hal pertama yang akan dibahas pada presentasi kali ini yaitu masalah apa yang terjadi dan solusi apa yang ditawarkan. Sabun. Sabun adalah produk yang digunakan sebagai alat untuk membersihkan anggota tubuh dari bakteri. Kandungan yang dimiliki oleh sabun ini seperti garam natrium dan asam lemak yang berasal dari minyak nabati ataupun lemak hewani. Untuk membunuh bakteri, sabun pula memiliki berbagai macam zat aktif. Maka dari itu, diperlukan bahan tambahan dalam proses pembuatan sabun yang sangat berpengaruh selain untuk membersihkan, dapat membunuh mikroorganisme penyebab penyakit seperti bakteri dan virus, serta dapat menyehatkan kulit. Salah satu bahan tambahan yang dapat digunakan dalam proses pembuatan sabun ini yaitu kefir. Kefir merupakan olahan hasil fermentasi menggunakan grain yang berbahan dasar susu. Kandungan yang dimiliki oleh kefir ini yaitu memiliki organisme probiotik hidup seperti bakteri asam lemak dan yeast yang memiliki manfaat yaitu sebagai antibakteri, anti jamur, bahkan antivirus. Oleh sebab itu, kami melakukan inovasi dalam pembuatan sabun dengan menambahkan kefir menjadi sabun susu kefir yang dapat membersihkan dan dapat menyehatkan kulit. Adapun tujuan pada penelitian ini, kami akan membuat sabun kefir dan mendapatkan formulasi yang tepat serta menguji kadar pH, lalu uji saponin yang sesuai dengan SNI, kemudian melakukan uji organoleptik dalam pembuatan sabun kefir sehingga dapat diterima oleh masyarakat. Selanjutnya, apa saja alat dan bahan yang diperlukan, lalu bagaimana cara kerjanya? Alat dan bahan yang diperlukan untuk pembuatan kulit kefir, yang pertama ada kompor, yang kedua ada panci, yang ketiga ada alat pengaduk, yang keempat ada toples, yang kelima ada penyaring, lalu sendok makan dan termometer. Untuk bahannya, yang pertama ada susu ultra, yang kedua ada biji kefir, yang ketiga ada alkohol, dan yang keempat ada tisu. Untuk cara kerja pembuatan kulit kefir, yang pertama, siapkan alat dan bahan. Yang kedua, siapkan susu UHT sebanyak 600 ml. Lalu, masukkan ke dalam panci dan dipasak hingga mencapai 70 derajat Celcius. Setelah itu, diamkan susu hingga mencapai 40 derajat Celcius. Untuk penyimpanan susu, disterilkan menggunakan alkohol. Setelah itu, susu dimasukkan ke dalam toples yang telah disterilkan dan dimasukkan biji kefir sebanyak 25 gram. Lalu difermentasi selama 2 hari. Untuk pembuatan sabun, diperlukan alat dan bahan sebagai berikut. Untuk alatnya, yang pertama ada timbangan, yang kedua ada mangkok plastik, yang ketiga ada gelas kimia, yang keempat ada alat pengaduk, yang kelima ada sendok makan, dan yang terakhir ada cup plastik. Untuk bahannya, yang pertama ada minyak zaitun, yang kedua ada minyak kelapa sawit, yang ketiga ada larutan Aquades, yang keempat ada NaOH, yang kelima ada kefir, yang keenam ada bubuk kopi, dan yang terakhir ada essence. Selanjutnya, untuk cara kerja pembuatan sabun, yang pertama siapkan alat dan bahan, yang kedua dibuat larutan NaOH menggunakan 12 gram NaOH dan Aquades sebanyak 50 ml dan diaduk sampai merata, lalu didiamkan hingga larutan dingin. Yang ketiga, dimasukkan 50 ml minyak sawit dan 50 ml minyak zaitun ke dalam gelas kimia. Ditambahkan larutan NaOH ke dalam minyak dan aduk menggunakan batang pengaduk dengan cepat. Yang kelima, dimasukkan kefir, ampas kopi, dan essence dan aduk hingga merata. Yang keenam, dimasukkan adonan ke dalam cetakan dan diamkan hingga sabun memadai. Untuk proses menguji kadar pH, yang pertama, dimasukkan 1 gram hasil sabun kefir dan 10 ml Aquades ke dalam gelas kimia. Setelah itu, diaduk sampai sabun larut, kemudian
dicek kadar pH-nya menggunakan alat ukur pH. Proses pengujian saponin, yang pertama, dimasukkan 1 gram hasil sabun kefir dan 10 ml Aquades ke dalam gelas kimia. Setelah itu, diaduk hingga sabun larut, lalu dimasukkan ke dalam tabung reaksi dan dikocok hingga mengeluarkan busa. Kemudian disimpan di rak tabung reaksi dan didiamkan selama 5 menit, lalu diukur ketinggiannya. Selanjutnya, pembahasan dari pembuatan sabun kefir. Yang pertama, formula pada penelitian ini. Kami berhasil membuat sabun kefir dengan formulasi yang pertama, minyak kelapa sawit 50 ml, yang kedua, minyak zaitun 50 ml, kemudian larutan yang dibuat dengan perbandingan 1:3 atau NaOH 13 gram dan Aquades 50 ml. Kemudian food kefir 2 sendok makan, 4 sendok makan, dan esens kopi 1 tetes. Yang kedua, uji pH. Uji pH ini dilakukan untuk mengetahui tingkat kebasahan yang terdapat pada sabun kefir, sehingga layak atau tidaknya sabun ini digunakan untuk mencuci tangan. Nilai kadar pH pada sabun padat yang memenuhi standar tipifikasi nasional Indonesia yaitu berkisar di angka 9-10. Sedangkan pada pengujian pH yang kami lakukan pada sabun kefir didapatkan nilai di angka 10, yang artinya sabun kefir ini masih memenuhi standar tipifikasi nasional Indonesia. Yang ketiga, uji saponin. Uji saponin ini dilakukan untuk mengetahui nilai ketinggian busa yang terdapat pada sabun kefir. Nilai ketinggian busa yang sesuai dengan standar tipifikasi nasional Indonesia pada pengujian saponin yaitu 13-220 mm. Sedangkan pada pengujian saponin yang kami lakukan pada sabun kefir setelah didiamkan selama 5 menit mendapatkan nilai di angka 5 cm. Yang artinya pada pengujian saponin ini sabun kefir memenuhi standar tipifikasi nasional Indonesia. Yang keempat, uji organoleptik. Uji organoleptik ini dilakukan untuk mengetahui reaksi organ para panelis terhadap sabun kefir dalam proses mencuci tangan. Dari formulasi yang kami gunakan dalam pembuatan sabun kefir, didapatkan hasil uji organoleptik terhadap 21 panelis, yaitu pada tekstur. Tekstur dari sabun kefir ini banyak disukai oleh para panelis dan mendapatkan nilai di angka 3,00. Selanjutnya, pada sabun kefir yang ditambahkan setengah sendok makan ampas kopi dan 1 tetes esens kopi mendapatkan nilai di angka 3,04, yang artinya aroma dari sabun kefir ini banyak disukai oleh para panelis. Selanjutnya, warna pada sabun kefir yang diujikan kepada para panelis mendapatkan nilai di angka 2,76, yang artinya warna dari sabun kefir ini cukup disukai oleh para panelis karena masih memiliki warna yang kuning pucat. Yang kedua, kandungan antibakteri yang terdapat pada sabun kefir. Menurut Mary dan kawan-kawan, pada tahun 2021, sabun kefir memiliki manfaat sebagai antibakteri, anti jamur, bahkan antivirus. Menurut Moratila Lubos, pada tahun 2020, gambar tersebut merupakan ilustrasi produksi senyawa yang terdapat pada bakteri asam laktat dan bakteriosin yang disintesis dan dikeluarkan dari sel. Sedangkan asam nukleotidoid terakumulasi di dinding sel mikroorganisme. Menurut Louis Prato, pada tahun 2017, bakteri asam laktat mengeluarkan bahan bioaktif yang berperan sebagai antibakteri, anti jamur, bahkan antivirus, terutama dari bahan bakteriosin. Bakteriosin merupakan peptida antimikroba yang disintesis di ribosom dan diproduksi oleh bakteri. Gagasan yang kami terima ini masih berbentuk literatur. Mungkin pada penelitian selanjutnya kami akan menguji di laboratorium terhadap kandungan yang terdapat. Berdasarkan hasil penelitian yang telah kami lakukan, dapat disimpulkan bahwasannya pada penelitian kali ini kami mendapatkan formulasi yang tepat dalam proses pembuatan sabun, yaitu minyak kelapa sawit sebanyak 50 ml, minyak zaitun sebanyak 50 ml, NaOH padatan seberat 13 gram yang dilarutkan ke dalam Aquades sebanyak 50 ml, selanjutnya kefir sebanyak 2 sendok makan, selanjutnya ampas kopi sebanyak setengah sendok makan, dan esens kopi sebanyak 1 tetes. Lalu, pada penelitian yang telah kami lakukan ini telah sesuai dengan SNI, yaitu dengan uji kadar pH sebanyak 10, lalu uji saponin, yaitu tinggi busa setinggi 5 cm. Lalu selanjutnya, untuk uji organoleptik yang telah kami lakukan terhadap 21 panelis, didapatkan 3 indikator. Yang pertama adalah tekstur, memiliki nilai rata-rata sebanyak 3,00 dalam artian banyak disukai oleh masyarakat. Yang kedua yaitu aroma. Aroma mendapatkan nilai rata-rata sebanyak 3,04 dalam artian banyak disukai oleh masyarakat. Dan
yang terakhir yaitu warna, dengan memiliki nilai rata-rata 2,76 dalam artian cukup disukai oleh masyarakat. Dan yang terakhir, kami telah berhasil membuat inovasi pada sabun susu Kefir ini yang dapat membersihkan dan dapat menyehatkan kulit. Setelah pemaparan kesimpulan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka diharapkan untuk penelitian selanjutnya menambahkan warna alami pada sabun Kefir agar dapat menarik dan banyak disukai oleh masyarakat. Yang kedua, menguji kandungan antibakteri pada sabun susu Kefir secara lebih dalam dan mengujinya di laboratorium. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.